Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya cari informasi, bisa Pak, tapi download dulu aplikasi. Aplikasinya apa? Disebutkan bisa pakai Tawakalna, aplikasi Tawakalna, download lewat Play Store Tawakalna, atau Ilmarna, download dua-duanya kita download. Daftarkan dulu, suruh pilih bahasa Indonesia, masukkan nomor nama, nomor visa, dan seterusnya, di entry. Ternyata nggak bisa juga. Yang satunya bisa, kok bisa? Dia pakai bahasa apa? Indonesia. Wah, nggak bisa. Bahasa Indonesia, ternyata bahasa Indonesia ngapain tentunya? Orang payune nganggo bahasa Inggris atau bahasa Arab. Kira kita download, kita dapatkan pakai bahasa Arab. Alhamdulillah bisa. Nah tadi simbah-simbah sepo-sepo itu udah bisa buat HPW nganggo. Ini piye caranya? Nah ini butuh ilmu siasat. Butuh ilmu siasat. Kita lihat petugas. Bagaimana petugas itu dalam ngecek jamaah yang mau masuk. Kita amati ternyata oh bisa kalau begitu. Sing wis daftarke wong misalnya 5 sudah berhasil niku di screenshot terus dikirim ke datang grup. Sehingga sak grup kabeh duwe 5 nama tadi punya. Ternyata apa? Setelah dibuka kiriman tadi dibuka, yang penting disodorkan pada petugas. Sudah ada, silakan. Orang mungkin dicek jeneng sapa orang. Kenapa? Karena jamaah banyak sekali kan. Sing penting wis enak barcode itu tambahkan. Meskipun sing urus kok jenenge Jawari Ahmad Dasuki, sing nganggo mungkin Suharsono. Prabowo. Ini jenenge ilmu siasat, butuh ilmu teknologi komputer ya, juga butuh ilmu siasat. Oh ternyata yuk butuh ilmu. Maka aku mewajibkan kenapa orang Islam butuh sinau wajib. Ketika di Masjid Nabawi selesai, jamaah mesti pindah ke Masjidil Haram. Yang harus dipahami Bapak Ibu, di Masjidil Haram rangkaiannya mesti tawaf, sa'i, ta'alluq, gitu ya. Semua itu dilaksanakan lillah karena beribadah kepada Allah. Wa timul hajjah wal umrata lillah. Maka ketika melakukan itu semuanya benar-benar harus berdasarkan ilmu karena beribadah kepada Allah. Satu, tawaf itu ibadah, bukan main-main, bukan pulse, bukan refreshing. Tawaf itu ibadah. Maka mestinya ketika tawaf itu kita menghadirkan Allah dalam hati kita, dalam pikiran kita. Banyak sekali jamaah yang tawaf, tetapi pandangan matanya menunjukkan bahwa pikirannya nggak konsentrasi pada Allah. Orang tawaf hanya melihat orang lain yang berjubel pengen antri, pengen nyium hajar aswad. Sing disawaku berarti dia gak komunikasi dengan Allah. Jamaah saya informasikan, Bapak Ibu boleh bawa HP masukkan tas. Nanti setelah selesai
baru di posting neng gone koncone neng desa. Berarti ibadahnya tadi untuk siapa? Berarti dia bukan ibadah, dia sekedar jalan-jalan mengelilingi Ka'bah. Benar terjadi banyak. Kecuali kalau buka HP-nya itu goro-goro jiplak doa. Urung apal doanya, akibatnya buka HP, jalan sambil itu nggak apa-apa. Ini nanti selfie. Ini yang kedua, tawaf kecuali ibadah kepada Allah, tawaf itu diawali dengan mencium atau memberi salam kepada Hajar Aswad. Nah, caranya gimana? Ini ilmu harus dipakai. Siji, kalau memang bisa mencium, ciumlah. Itu sunnahnya begini. Oh, bisa ada kesempatan mencium, kok nggak mau mencium, salah. Yang kedua, kalau nggak bisa mencium tapi tangan bisa menyentuh, sentuh tangan dengan bertakbir Allah. Yang ketiga, mencium nggak bisa, tangan nggak bisa menyentuh, tapi kita membawa benda yang bisa disentuhkan. Bipuli Allahu Akbar, terus bendanya kita cium. Yang keempat, mencium nggak bisa, tangan nggak bisa, kita juga nggak membawa tongkat atau apa, bisanya kejauhan, cukup wajah memandang Hajar Aswad, takbir Allahu Akbar. Keempat-empatnya itu sunnah. Jangan dipandang yang sunnah hanya yang mencium Hajar, sehingga jamaah banyak berjubel antri pengen mencium Hajar Aswad. Padahal empat-empatnya itu sunnah. Sunnah jika dekat bisa mencium-ciumlah. Yang kedua, sentuhlah dengan tangan. Yang ketiga dengan benda. Yang keempat cukup dari kejauhan. Saya dipahami. Jadi orang kudu tolong-tolong mencium Hajar Aswad. Yang ketiga, mencium Hajar Aswad itu hanya ketika tawaf. Di luar tawaf nggak ada tuntunan untuk mencium Hajar Aswad. Banyak jamaah yang dari luar tidak tawaf, tahu-tahu jalan nendang tawaf hanya untuk mencium Hajar Aswad. Itu nggak ada nilainya, nggak ada nilai ibadahnya, nggak ada. Jadi kalau ada orang yang tidak tawaf dari luar kok pelaku nunduk nandangi tawaf hanya untuk mencium Hajar Aswad, tidak bisa. Sakit dipahami. Jadi mencium Hajar Aswad itu rakudu lan kudu ini nyium Hajar Aswad itu hanya ketika kita akan memulai tawaf. Sajipun Bapak Ibu jamaah, setelah selesai tawaf, banyak sekali yang kemudian antri. Sekarang ada antrian mencari tempat untuk sholat 2 rakaat di Maqam Ibrahim, tapi antriannya tidak tertib, sehingga kita juga harus nyari sendiri-sendiri. Sholat 2 rakaat di Maqam Ibrahim selesai, kalau sudah berdoa ada kesempatan untuk sholat di Hijr Ismail. Kalau sudah hari kedua ketiga kita Hijr Ismail. Bapak Ibu sekarang sholat di Hijr Ismail lebih
lagi berjubel sampai raiso sujud, tapi sekarang sudah dibuat sistem antrian. Bapak-bapak antri dari rukun Yamani mepet Ka'bah, baris dari rukun Yamani sampai ke pintu Hijr Ismail. Ibu-ibu dari rukun Irak itu muter antri, kemudian sampai di pintu Hijr Ismail. Ini dihadang dicegat oleh askar, bukan pintu tutup. Ibu dulu masuk sampai memenuhi Hijr Ismail, masuk, diberi kesempatan sholat berdoa secukupnya. Ibu-ibu keluar, ganti bapak-bapak silakan masuk, sehingga semuanya bisa masuk. Ini lebih lalu untungnya sholat neng Hijr Ismail, kok data bingung rono. Sholat di Hijr Ismail itu nilainya sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Aisyah dulu pengen sholat di dalam Ka'bah, tapi oleh Rasulullah dituntun disuruh sholat di Hijr Ismail. Sholat di sini itu sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Tapi kapan gitu loh? Kapan kita melakukan sholat itu? Harus paham. Sholat di Hijr Ismail harus dilakukan di luar tawaf. Sebab kalau tawaf belum selesai 7 putaran, kok penjurian masuk ke Hijr Ismail, tawafmu batal. Itu. Jadi jangan kok melihat pas antriannya cerdas, aku agak tawaf untuk petang putaran melu antri situ. Balik. Jadi tawafnya sama terusan. Ini harus pahami betul. Oh, tawaf selesaikan dulu, sholat 2 rakaat di Hijr di Maqam Ibrahim, baru ikut antri di Hijr Ismail. Ini kalau birunya tidak hati-hati, enggak sampai jenis seperti itu, jamaahnya dibiarkan saja, bisa jadi itu. Ini yang ketiga, urusan tawaf, kemudian sholat di Maqam Ibrahim. Berikutnya Bapak Ibu, sa'i kalau zaman dulu benar-benar bisa menginjakkan kaki di bukit Sofa, bisa sampai di bukit Marwah. Demi keamanan bukit Sofa dipagar kaca, sehingga kita nggak bisa mepet ke bukit Sofa. Bisanya cukup kita nempelkan badan ke kaca. Itu dulu. Ternyata kemarin saya ke sana udah nggak bisa nempel badan ke kaca, udah nggak bisa. Jadi sudah semakin jauh. Misalnya bukit Sofa itu di jalan raya sana, dibatasi dinding jendela itu. Kita dulu sampai mepet nyawa itu jendela. Sekarang mau mepetkan badan di jendela nggak bisa. Di situ dan dihodang lagi ditutup pagar, sehingga makin jauh dari bukit Sofa. Ke bukit Marwah yang lebih landai, itu saya masih menganjurkan jamaah silakan injakkan kaki di bukit Marwah. Ternyata sekarang tidak bisa. Kenapa? Terhalang banyak orang yang sholat di situ. Sholat di situ. Ini sesuatu yang salah. Tidak ada turunannya. Kalau secara ilmu kita tidak tahu, ikut-ikutan sholat di situ, itu salah. Kenapa banyak orang sholat di situ? Mungkin, ini hanya mungkin disamakan dengan tawaf. Kalau tawaf kan setelah 7 putaran sholat 2 rakaat di Maqam Ibrahim, itu ada turunannya. Maka kemudian yang menjadikan sama sa'i
hukumnya atau hadis yang menjelaskan setelah sa'i selesai 7 putaran sholat 2 rakaat. Ternyata nggak ada yang jawab. Kalau nggak ada yang jawab kan dipotong lu ngerti. Kalau lu ngerti yang tuntunan yo jadi nyanyi, ngerti. Lalu apa yang mengganggu kita akibatnya sa'i itu nggak bisa mendekat ke bukit Sofa, nggak bisa mendekat ke bukit Marwah. Ya akhirnya yaudah di sini saja karena Allah mengatakan wattaqullaha mastata'tum. Laksanakan ketetapan kepada Allah itu semampumu, semaksimal kemampuan kita. Itu beberapa hal yang harus dicermati. Dulu saya anjurkan begini, setiap jamaah yang akan berangkat baik ketika haji maupun umroh saya anjurkan. Nabi itu umroh 4 kali. 3 kali dilakukan sebelum haji, yang 1 kali dilakukan bersama dalam satu rangkaian ibadah haji. Tahun Hijriah Nabi mendapatkan syariat haji, tapi waktu itu Nabi umroh. Tahun 7 Hijriah Nabi umroh lagi. Tahun 8 Hijriah Nabi umroh lagi. Tahun 9 Nabi tidak umroh, tidak haji, tetapi Abu Bakar yang diperintahkan untuk memimpin haji. Baru tahun 10 Hijriah Nabi itu haji. Artinya apa? Umroh sebelum haji itu boleh. Umroh sebelum haji itu boleh. Bagi yang tidak paham, sebelum berangkat haji nggak mau melaksanakan umroh, saya aja umroh sektor. Hajimu ada nih cek supaya saya ini bisa umroh dulu. Wah, betul sakit. Betul sakit ke? Oh, wajibmu umroh umroh sunnah lima dosa ya. Oh, ya maklum. Mau sebab apa urut paham. Padahal Nabi itu umrohnya 4 kali, 3 dilakukan sebelum haji, yang 1 bersamaan dengan prosesi ibadah haji. Ini. Nah, ketika kita umroh, kita anjurkan jamaah itu memperbanyak tawaf, bukan memperbanyak umroh. Bukan memperbanyak umroh. Mumpung bisa untuk ini, ayo umroh sing akeh, boleh umroh. Nak gawe ini sapa berani, sesuk bareng-bareng sapa tangin. Berkui balik sapa tangin nih, balik lagi. Saya tidak pernah menganjurkan seperti itu. Kenapa? Dalam perjalanannya yang kita tiru Rasulullah. Rasulullah itu sekali perjalanan umroh ya hanya 1 kali. Bahkan ketika haji, Aisyah istrinya itu sedang bulanan. Ketika teman-teman yang menyelesaikan umrohnya, Aisyah tidak bisa karena sedang bulanan. Nabi memerintahkan untuk mengganti niatnya. Kemudian haji dulu. Setelah haji selesai, Aisyah nangis. Kenapa? Konco-konco wis rampung, kula dereng rampung dhewe. Konco wis umroh, kula durung umroh. Akhirnya Rasulullah minta kepada Abdurrahman bin Abu Bakar, saudara laki-lakinya Aisyah, terno neng tanding loro. Tidak diantar oleh Rasulullah sendiri, tapi Abdurrahman suruh ngantar. Ketika sampai di Tan'im, Aisyah mengambil nikah untuk umroh, Abdurrahman tidak. Abdurrahman yang sudah sampai di Tan'im itu tidak umroh juga. Balik ke Mekah, selesai ketemu Nabi. Andaikan disyariatkan dalam satu perjalanan itu umroh 2 kali atau
ini para ulama memahami mesti Rasulullah sendiri ngantar ke Aisyah. Andaikan disyariatkan satu perjalanan itu umrohnya bisa 2 atau lebih, Rasulullah mesti ngantarkan sendiri Aisyah ke Tan'im. Atau kalau memang disyariatkan boleh umroh lagi, Abdurrahman mesti ditegur, kowe iki wis teko kono kok ora umroh sisan, mungkin begitu. Tapi kan enggak. Abdurrahman Rasulullah juga enggak ngantar, Abdurrahman saya wis keterkait teko Tan'im sampai mikot. Itu pun tidak ditegur Nabi. Ini menunjukkan bahwa satu kali safar hanya satu kali. Nah, untuk gantinya apa? Gantinya Nabi itu bersabda, setiap hari Allah itu menurunkan 120 rahmat, 60 untuk orang yang tawaf, 40 untuk orang yang sholat, 20 untuk orang yang memandang Ka'bah. Sehingga jamaah sebagai gantinya orang yang umroh berulang-ulang, perbanyaklah dengan tawaf sunnah. Nah, sekarang beda Bapak Ibu. Kita menganjurkan jamaah untuk tawaf sunnah, ternyata enggak sebebas dulu. Begitu masuk ke masjid, pakaian seperti ini, mau masuk pintu masjid sudah dihadang dulu, nggak boleh, harus lewat sana. Kalau lewat pintu sana, itu nanti jatuhnya di lantai atas. Jadi nggak akan bisa masuk ke lingkaran tawaf. Kalau ingin masuk ke lingkaran tawaf, ini harus mengenakan pakaian ihram. Sekarang harus berpakaian ihram. Kalau ingin tawaf pakaian ihram, akhirnya kita kelabui lagi. Ini pakaian ihram ini bukan untuk umroh. Pakaian ihram ini hanya untuk tawaf sunnah. Maka jamaah menganjurkan silakan pakai pakaian ihram, tapi masih boleh memakai celana pendek. Jadi kita nganggo pakaian ihram ini dulu nih nganggo celana. Nah, umroh nak awet lagi. Ini yang saya maksudkan tadi, perlu adanya siasat. Hari Jumat, khusus hari Jumat, jamaah Indonesia termasuk di dalamnya banyak yang gadol, terutama sholat subuh di hari Jumat. Imam Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram biasanya setelah membaca surat Al-Fatihah itu membaca surat yang di dalamnya ada ayat sajdah, sehingga ketika sampai di ayat sajdah imamnya takbir untuk sujud, Allahu Akbar sujud, makmumnya banyak yang tidak paham, akibatnya makmumnya ruku padahal imamnya sujud. Makmumnya paham sujud, yang tidak paham ngeyel ruku. Ini harus kita paham. Jadi kecuali kita ini membaca Al-Quran, yo kalau memahami toh ayat sajdah kuwi manggone ning ndi wae, kuwi kok imame pas maca kuwi kok ora gitu. Nah, kendalanya kan banyak jamaah sing ora iso maca Quran. Kendalanya kan situ. Sing wis iso maca Quran kuwi ora kenal ayat sajdah manggone ning ndi wae kok ngoten. Nah, cara bodone ngeten. Di Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu jika imam melakukan takbir intiqal, takbir pergantian posisi dari berdiri ruku, takbir Allahu Akbar, muadzinnya mesti mengeraskan Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana wa
kemudian takbir Allahu Akbar, kok muadzinnya diam saja, tidak mengeraskan, itu berarti sujud tilawah. Jadi takbir dari apa? Kalau imamnya Allahu Akbar, kok muadzinnya tidak mengeraskan, berarti sujud tilawah. Sujud nanti pasti takbir lagi Allahu Akbar, orang kok sami Allah liman hamidah, takbir. Sakit dipahami ya. Sinten mungkin saya sing tidak berkomodo niku dikenali bener. Ben awake iki ibadah ora bingung. Bar salat waktu salat subuh tolong takbir. Kok tolong takbir itu tadi membaca ayat sajdah. Kemudian imamnya sujud tilawah. Kita mestinya juga itu sujud tilawah, orang ruku. Itu diantara hal-hal yang mesti harus kita cermati. Masih banyak semestinya, namun waktu sangat tidak mengizinkan untuk kita lanjutkan. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu, insya Allah ketika di sana kami pun sudah menyebut satu akan jamaah masjid, jamaah pengajian dimanapun kami berada, mudah-mudahan diberikan rezeki dan dimudahkan Allah untuk ikut juga berkunjung ke tanah suci masyarakat. Allah bisa beri waktu saya kembalikan aku